Apa ya? Udah punya apa ya? Nggak tahu. Babi hutan apa? Iya deh. Apa kambing kota? Kambing kota. Udah orang belum? Udah. Ya yuk kita sapa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Sino Pinunggul. Saya Wicaksono. Pecek ketik olo ketoro salam Nuswantoro. Alhamdulillah. Malam ini kita masih diberikan kesehatan. Bismillah, insyaallah. Teman-teman di sana juga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Malam ini sebenarnya kita libur ya, No. Betul. Di rumah karena kita memberikan kesempatan kepada Dewi Wulan dan juga Jaka Seger untuk bertemu dan berpacaran. Kita kasih peluang dia suruh berpacaran, Untuk perkenalan. ya perkenalan agar saling mengenal. Nanti ada klik ya, jadi beban saya sudah terkurangi. Tetapi setelah 3 malam Dewi Wulan tidak bisa menerima Jaka Seger dan tetap memilih saya, lah ini yang menjadi rumit ya. Kenapa menjadi rumit? Ya karena akan menyangkut banyak orang. Ya, betul. Tunjung Biru, Ayanda Jakarta Lawang, itu. Ya. Nanti Jaka Seger kecewa. Nah, Ya. setelah kecewa nanti Dewi Wulan juga kecewa karena saya nggak mau, gitu ya. Itu banyak ya. Ya Bismillah. Mudah-mudahan selama 3 malam mereka perkenalan, ada sesuatu keajaiban sehingga mereka klik, kemudian mereka dapat dinikahkan. Betul. Malam ini kita sebenarnya libur, sedang ngobrol-ngobrol. Chandra malah pulang karena katanya besok mau ngantar anak sekolah apa daftar ulang itu. Tiba-tiba ada petunjuk bahwa saya ditunggu leluhur. Kita ambil motor sebret ya, nggak tahu kemana ya, kita ke wilayah hutan tidak terlalu jauh, di sekitar masih ada sekitar Banyumas ya. Leluhur siapakah yang akan datang juga saya belum tahu ya. Mudah-mudahan sih leluhur ada petunjuk yang lebih baik, mudah-mudahan tentang Dewi Wulan yang sudah bisa menerima Jaka Seger, mudah-mudahan ya. Itu saja teman-teman, kita akan coba masuk lebih dalam sedikit, kemudian siapakah yang sudah hadir ataupun saya harus memanggil ya. Minta doanya teman-teman ya, semangat. Oke, no. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Sudah ada di sini. Mana, Pak? Geser. Subhanallah. Kayang. Kai. Subhanallah. Subhanallah. Ketemu orang. Kelihatan, Pak. Astagfirullah. Siapa ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Siapa, Pak? Kayang sepuh.
yang panggil sepuh. Subhanallah. Aduh, ada yang penting kita ke. Iya, teman Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu yang sepuh. Alhamdulillah yang hadir. Terima kasih yang. Oh, geng. Sebentar yang saya tak matur sono dahulu. Oh, Pak. Ada sesuatu yang sangat penting mau disampaikan buat kita. Iya. Terus? Yang inginnya masuk ke kamu. Oh iya. Sini. Sebentar. Kamu tak ini dulu. Energinya kuat banget sih yang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bawa sekalian kursi. Yang sepuh kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa kursi sekalian ya. Ya, Pak. Yang sepuh. Mau sapa dulu. Sendiko Dawo yang sepuh. Ada yang ingin disampaikan. Oke, Sendiko Dawo. Iya, Pak. Mau Udah. masuk ke sono? Ya. Duduk yang benar. Yang sepuh gue. Bismillah. Monggo yang. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah yang sepuh hadir matur nuwun. Konten apa yang ada sesuatu yang sangat penting yang hadir memanggil kami untuk menemui yang sepuh. Yang sengaja datang di hadapan kalian. Ada yang ingin Eyang sampaikan. Iya, Eyang takut keturunanku akan salah jalan, mengikuti dan terbawa cara-cara mereka beragama dan memahami hakikat menyembah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Iya, yang kami siap mendengarkan. Mereka yang selalu menganggap dirinya yang paling bersih dan benar. Mereka
yang seolah-olah orang lain yang tidak sama dengan mereka menafsirkan dengan sempit, seolah-olah Tuhan hanya bisa dijumpai lewat jalur yang mereka yakini. Seolah-olah menyembah yang benar hanya lewat perintah tertulis yang sama dengan mereka. Dan mereka menganggap hening tanpa kata, tidak mempunyai makna. Padahal leluhur kita mengenal satu lagu, bahwa menyembah bukan sekedar meminta. Menyembah adalah menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Napas bukan kita yang menciptakan. Jantung berdetak tanpa kita perintah. Padi yang tumbuh di sawah bukan karena manusia merasa paling pintar. Air mengalir tanpa perlu diajari tentang kehidupan. Manusia datang ke dunia ini membawa tubuh, nama, keinginan, dan ego. Lalu perlahan merasa dirinya sebagai pusat semesta. Dia ingin menang. Dia ingin kuasa. Ingin dihormati, dipuji. Semua ingin dia miliki. Kemudian dia lupa bahwa sebelum punya nama, ia sudah hidup. Sebelum punya agama, suku, kelompok, bahkan pendapat, dia sudah menjadi bagian dari alam semesta. Disitulah menyembah dimulai.
Menyembah bukan berarti manusia menjadi kecil di hadapan Tuhan karena ketakutan. Menyembah adalah manusia sadar bahwa dirinya kecil, di hadapan keluasan hidup. Lalu dari kesadaran itu lahirlah kerendahan hati. Karena orang yang benar menyembah tidak sibuk memakai Tuhan untuk meninggikan dirinya. Sebab semakin dekat seseorang dengan Yang Maha Kuasa, justru seharusnya semakin lembut cara dia melakukan sesama. Dalam laku leluhur Nusantara ini, menyembah tidak harus selalu ramai. Kadang ia hadir saat seseorang duduk diam di tepi sungai, lalu merasa kecil di hadapan aliran air. Kadang ia hadir saat petani menanam benih dengan penuh hormat, karena ia tahu tanah bukanlah Allah. Kadang ia hadir saat seseorang menahan amarah, bukan karena takut kalah, tapi karena tidak ingin menyakiti. Kadang dia hadir saat kita meminta maaf tanpa merasa harga diri kita telah runtuh. Kadang pun ia hadir saat kita bekerja dengan jujur, meski tidak ada yang mengawasi. Itulah sembahyang hidup.
bukan hanya suara yang naik ke langit, tapi lagu yang membuat bumi menjadi lebih teduh. Jadi, apa arti sembahyang di bumi Nusantara ini? Sembahyang adalah ketika manusia tidak lagi merasa sebagai pemilik kehidupan. Sembahyang adalah ketika kita mampu untuk berkata, aku datang dari Yang Maha Kuasa. Aku hidup di dalam anugerahnya. Aku akan pulang tanpa membawa apa. Dari sana, menyembah bukan lagi soal meminta agar hidup selalu mudah, tapi belajar menerima hidup dengan sadar. Menyembah bukan hanya menengadah ke langit. Menyembah adalah saat kamu melihat langit, tanah, air, sesama manusia, dan dirimu sendiri. Lalu tidak lagi merasa terpisah dari sang sumbernya. Allahu Akbar. Dari ritual menuju kesadaran, dari simbol menuju lagu, dari meminta menuju rahayu. Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Itulah hakikat menyembah yang sebenarnya. Yang Sampaikanlah kepada keturunanku di Nusantara ini, agar mereka tidak salah jalan. Yang ingin kalian keturunanku mengikuti cara leluhur menyembah, mendekat dan menyatu dengan Tuhan, yaitu manunggaling kawula Gusti. Ya.
mulai pagi ini kalian berpuasa. Akan ada tamu agung datang menemui kalian. Subhanallah. Tamu agung tidak ingin Nusantara ini jatuh di tangan mereka yang bukan keturunan Nusantara. Ya, yang Tamu agung akan memilih keturunan yang siap mengabdi pada Nusantara dan menyembah pada Tuhan dengan cara yang benar. Menyembah dengan hakikat yang sebenarnya agar generasi mendatang tidak salah jalan. kayak Tamu agung akan menyiapkan dan mencari 13 keturunan yang hidup saat ini untuk dipilih dan terpilih agar Nusantara ini tetap utuh dan kembali bangkit. Sampaikan pesan ini pada keturunan yang hidup di zaman ini. Bersihkan batin dan ringan tangan untuk memberi. sedekah dakwah yang alhamdulillah, terima kasih atas wejangan yang sampaikan. Ini sangat menyentuh hati dan juga telah menggetarkan jiwa dan dada kami. Memang di zaman yang kami hidup ini yang banyak terjadi mereka-mereka yang menganggap dirinya paling benar, paling suci, hingga mereka tega merobohkan rumah-rumah doa yang tidak sejalan dengan mereka. Insya Allah, bismillah, akan saya sampaikan kepada saudara-saudara kita agar mereka kembali kepada ajaran Nusantara. Sekali lagi, terima kasih Eyang Sepuh. Nun sewu yang
tadi Eyang menyampaikan akan ada tamu agung menemui kita untuk mencari keturunan, 13 keturunan yang akan dipilih dan terpilih meneruskan perjuangan leluhur-leluhur terdahulu. Nun sewu Eyang, siapa sebenarnya tamu agung itu Eyang? Setelah kalian selesai berpuasa, akan ada leluhur yang menjemput kalian untuk menemui tamu agung. Eyang. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mulai pagi ini kami akan berpuasa. Eyang pamit. Iya Eyang, matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Wist. Eyang, pakai sembuh. Allah. Jeruk banget kok. Lip-lip kan, bener akan sih, Bu. Saya nih, Bu. Cahayanya lipik. Ya lampu nih, baterai. Saya di situ. Mohon maaf ya teman-teman, ini bahasanya itu dalam banget. Kalau mau diterjemahkan itu ya, menurut saya bukan ahlinya terjemah. Jadi kalau diambil inti dan kesimpulannya, bahwa leluhur itu tidak mau kita keturunan yang hidup di zaman ini itu ikut-ikut tersesat jalan. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa menerka lah ya, karena bahasanya mereka-mereka yang selalu menganggap dirinya suci, paling bersih, ya, dan kalau menyembahnya bukan di tempat-tempat yang mereka lakukan itu ya dosa lah ataupun syirik gitulah. Padahal makna yang sebenarnya menyembah atau sembahyang itu kan kita menyatu dengan Tuhan, bukan lagi mendekat. Mun sewu ini ya teman-teman, bukan lagi mendekat, karena Allah itu sudah dekat, sedekat ordinari kita ya. Jadi kalau leluhur kita dulu itu bukan mendekat lagi, tapi menyatu. Namanya menyatu itu bukan bersatu jadi satu, bukan. Maksudnya menyatu di situ itu kita tuh melakukan sesuatu halnya itu seperti ada di depannya. Orang itu melihat kita itu ada di kita gitu loh. Jadi apabila kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tuh takut. Karena Allah tuh bersama kita gitu loh. Maksudnya begitu. Bukan bersatu, kita ada bersatu dengan Tuhan, bukan. Maksudnya ya. Jangan disalah artikan. Karena dan leluhur kita dahulu itu bukan hanya sembahyang 5 waktu di masjid atau di musola atau di suro-suro. Itu kan suro ya. Bukan. Kadang-kadang mereka malam-malam itu ke sungai, ke gunung, ke gua, ke hutan,
Itu. Nah, kalau orang yang tidak paham, dia kan kata menyembah dengan sungai, menyembah dengan gunung, Menyembah di hutan. menyembah di hutan atau di batu. Padahal leluhur itu sedang ya mencoba untuk menyatu dengan Allah, dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengerdilkan diri bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya. Kita ini siapa? Kita tidak memiliki apa-apa. Loh. Kita karena apa? Napas bukan kita yang punya, yang bikin jantung berdetak-detak itu sudah kita nggak membuat jantung berdetak-detak. Ya. Jadi kadang-kadang kita manusia itu sombong. Coba teman-teman mesti kadang-kadang ada yang pernah mendengar ataupun sering kita mendengar itu kalau tanpa aku ya nggak bisa dia. Ya. Ini aku ini anggota dewan misalnya. Aku menteri. Kalau aku tidak melakukan program kayak gini, akan jadi miskin. Tuh. Aku itu. Nah, kalau leluhur kita dulu itu tidak ada aku. Aku ini siapa? Yang ada tuh hanya Tuhan. Kita tuh tidak ada. Dan tadi disampaikan bahwa tentang roh ya. Ya. Roh itu memang ada di langit 7. Sebelum diturunkan kepada badan manusia, roh itu sudah berjanji kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa tidak akan menyembah selain Allah. Gitu. Nah, kalau kita badan ini produknya manusia. Tapi nyawa atau roh itu produknya Tuhan. Makanya manusianya berbeda-beda. Ada yang pesek, ada yang hitam. Bagaimana orang tua kita memproduksi kita kayak gini lah. Itu tidak beda jauh gitu loh. Ya. Nah, ini menurut jangan disalahartikan. Ya. Karena kalau kita tadi mendengar dari yang sepuh ya benar adanya itu. Karena di zaman yang sekarang kita hidup ini, mereka kadang-kadang mengaku suci, mengaku bersih, tetapi menyalahkan orang lain. Ya, bahkan malah kadang-kadang merusak atau membongkar tempat berdoanya Orang lain. agama lain yang tidak sehaluan dengan mereka. Ya. Dan menyembah arti sebenarnya kan bukan kayak gitu. Jadi memang salah tafsir ini. Mereka salah menafsirkan dengan sempit. Gitu. Emangnya Tuhan itu hanya mendengar doanya orang-orang yang di masjid saja? Kan tidak. Gitu loh. Apakah Tuhan itu hanya mendengar doa-doanya yang berbahasa Arab saja? Ataupun berbahasa Cina saja? Ataupun berbahasa Jawa saja? Ya tidak. Wong Tuhan maha mendengar. Wong kita tidak menggunakan bahasa juga Tuhan sudah mendengar. Di batin sudah mendengar. Karena roh ini adalah Tuhan yang memiliki. Gitu loh. Begitu ya teman-teman. Cuman ini kita menggarisbawahi tentang apa yang tadi yang sepuh sampaikan. Kita suruh berpuasa. Setelah kita berpuasa nanti akan ada tamu agung. Tamu agung itu yang tidak ingin Nusantara ini jatuh di tangan keturunannya bukan dari Nusantara. Ya, jadi maksudnya yang sepuh mungkin bukan dari orang kita lah, ya orang Indonesia gitu lah ya, gitu.
Berarti ini leluhur sudah membaca, sudah bisa menduga, membaca bahwa akan ada ya orang-orang yang bukan dari Nusantara ini akan menjajah kita untuk merebut Nusantara ini. Tetapi lewat apa? Paradigma budaya, agama, adat. Nah, itu ya teman-teman. Itu yang disampaikan. Dan Tamu Agung itu sedang memerlukan atau membutuhkan keturunan yang hidup zaman ini 13 orang 13 orang. untuk dipersiapkan ya, untuk dipersiapkan agar Nusantara ini tidak jatuh, tidak runtuh, tapi bangkit kembali. Bermakna 13 orang keturunan yang sekarang ini itu akan meneruskan perjuangan-perjuangan leluhur terdahulu. Dengan catatan, berarti itu harus bersih batinnya, terus ringan tangan, suka memberi. Nah, berarti ini bukan pelit maksudnya, hatinya bersih dan tidak pelit, itu maksudnya Tamu Agung itu. Ya, bismillah, pagi ini kita akan langsung berniat berpuasa. Ada air tadi, Bok? Ada. Cukup sahur dengan Air. air minum. Kita berniat puasa ya. Mungkin ini adalah Rabu, Kamis, Jumat pas ya. Pas. 3 malam mudah-mudahan Tamu Agung itu hadir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah. Ya udah teman-teman. Kalau yang ingin berpuasa bareng pagi ini boleh. Monggo. Niatkan saja nawaitu puasa sunnah. Ya, karena Allah itu. Niat ingsun poso karena Gusti Allah, puasa sunnah itu. Mau sehari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Bebas ya, Pak? Bebas. Jadi mana tahu nanti Tamu Agung hadir sampai ke kita, saudara-saudara teman-teman tuh ada yang terpilih. Karena sudah berpuasa, berarti belajar bersihkan batin dan tidak pelit. Itu aja sih. Ya, yang tadi sampaikan ya. Iya. Oke teman-teman, bismillah kita lihat berpuasa pagi ini. Yuk, kita pulang.